يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Cobaan serta ujian yang Allah berikan kepada hambanya adalah bukti cintanya Allah kepada hamba tersebut. Ketika Allah berikan dia ujian, cobaan, masalah, persoalan yang pasti ada dan silih berganti, itu sebetulnya bukti cintanya Allah kepada hamba. Allah mencintai hamba, Allah berikan dia ujian. Apabila Allah menghendaki kebaikan, ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, yusib minhu, maka Allah berikan ujian kepadanya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Jadi ujian itu bukan hukuman. Ujian itu adalah caranya Allah untuk menjadikan hamba itu semakin lebih baik, semakin ingat akhirat, semakin ingat kepada Allah, semakin tergugurkan dosa, semakin terangkat derajatnya, semakin besar pahalanya. Ya, ujian yang bernilai untuk menguji keimanan seorang hamba. Ketika dia berhasil, Allah pun semakin mencintainya. Tapi kalau datang masalah bukan sebagai ujian, tapi masalah sebagai musibah, hukuman, azab, balasan keburukan, ini nggak ada kebaikan sama sekali. Karena kita semua pernah menghadapi masalah, dan hari ini pun kita juga ada ujian, ada masalah. Tapi nilainya di sisi Allah berbeda-beda. Ada orang diberikan masalah karena Allah ingin mengetes keimanan, dan Allah berikan dia kesabaran. Mampu dia bersabar, Allah menguatkan dia. Allah angkat derajat, Allah berikan pahala, tergugurkan dosa. Tapi ada juga orang yang hari ini mendapatkan masalah, ujian, cobaan, persoalan, tapi itu bukan sebagai ujian untuk mengetes keimanan, tapi itu masalah demi masalah sebagai hukuman selama hidup di dunia sebelum di akhirat, karena dia tidak bertobat juga. Jadi sama-sama masalah tapi nilainya berbeda. Nah, kita lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia pun akan menguji mereka. Diuji dengan berbagai macam ujian yang berbeda-beda, satu dengan yang lain ya. Ada yang diuji dengan sakit barangkali, yang lain tidak sakit, sehat badannya, tapi hartanya mungkin berkurang. Mungkin ada orang yang mengambil harta, ada yang minjem duit nggak kembali-kembali, ya. Diuji dengan haji furoda, ya kan? Ini kan masalah harta juga, bisa nggak kembali duitnya itu? Sudah store untuk beli tiket pesawat, untuk booking hotel segala macam kan? Ini ujian yang pasti terjadi. Tinggal kembali kepada masing-masing orang. Kalau dia orang yang beriman, dia bersabar, maka tidak masalah. Semuanya baik kondisi orang beriman itu. Karena kondisi ketika diuji pasti dia bersabar. Dengan bersabar pasti dia ada kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ketika diuji dengan contohnya kemarin Haji Foroda ini ternyata enggak jadi berangkat, ya, dan dia tidak bersabar, maka sudah jatuh tertimpa tangga pula. Udah dapat masalah tapi nggak dapat pahala, nggak dapat tergugur dosa, tidak dapat juga naikkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Saya hari ini sebetulnya inginnya libur kajian, karena saya merasa Bapak Ibu berangkat haji furoda. Ragu-ragu saya ngajar apa enggak, karena jamaahnya ada enggak, saya katakan. Saya khawatir semua jamaah yang ibu-ibu dan bapak di sini enggak ada, karena berangkat semua haji furoda. Ragu-ragu saya terus terang. Maka saya lihat tadi di parkiran masih sepi jam 9. Wah, berangkat semua nih. Jam 9 kurang saya udah di parkiran, Pak. Meskipun kita mulai setengah 10 loh. Saya lihat parkiran masih sepi. Ah, berangkat furoda semua ini. Pas setengah 10 ternyata banyak. Oh, berarti jamaah haji yang gagal berangkat haji furoda. Berarti bisa jadi nih jamaah haji yang gagal berangkat haji furoda. Betul Pak? Bu? Hah?
Kan perkiraan saya, kan berbaik sangka kan. Alhamdulillah. Jadi levelnya di sini produk semua ya, masya Allah. Satu orang 0,5 M Pak, kan nggak banyak, cuma 0,5 M. M apa? Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi ada yang diuji dengan sakit badannya, mungkin dengan harta, mungkin anaknya yang nakal, ikut geng-geng motor, mungkin istrinya, mungkin suami, macam-macam lah. Mungkin teman di kantor ya. Jadi tinggal kembali kepada keimanan seseorang. Apabila memang dia ini orang yang bertakwa, soleh dan soleha, orang yang lebih banyak ketaatannya, apabila ada masalah, ada persoalan yang menimpa mereka, itu bukan balasan hukuman. Tapi Allah ingin menguji keimanannya. Dan Allah akan kuatkan imannya untuk semakin dia bisa mampu bersabar. Yang memang masalah tidak akan pernah berhenti. Sampai mati. Mau mati saja masih bermasalah. Sakaratul maut, kenapa? Setan mengganggu. Agar hamba itu ketika matinya murtad. Matinya sesat. Ya. Jadi lepas dari permasalahan itu nanti di sorga. Ketika di alam kubur pun masih ada masalah. Ditanya malaikat mungkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini kan ujian, cobaan, ujian, cobaan yang bisa nggak kita melaluinya. Nanti di padang mahsyar ada lagi ketika dibangkitkan. Ya demikian. Jadi sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, dia pun akan menguji mereka. Tinggal bagaimana sikap. Nah maka selayaknya hamba menghadapi ujian itu dan cobaan itu dengan cara sabar. Sebagai bukti dari cintanya kepada Allah. Allah menguji hambanya. Allah memberikan dia ujian. Karena Allah cinta. Nah, respon hamba kepada Allah adalah dia bersabar. Sebagai bukti cintanya hamba kepada Allah. Itu sikap yang Allah inginkan. Allah mencintai hamba, Allah berikan dia ujian. Hamba mencintai Allah, Allah inginkan dia bersabar. Kira-kira pas nggak? Matching nggak nih? Klop nggak? Kalau klop, jadilah dia semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi ketika Allah mencintai hamba, Allah berikan dia ujian, ternyata dia tidak mau bersabar. Nah ini yang berbahaya sekali. Berarti dia tidak cinta kepada Allah. Maaf ya, kita ini kan doif sekali, lemah. Kita bicara teorinya seperti itu. Kalau ada orang yang diberikan ujian oleh Allah kepada hambanya, ternyata hambanya tidak menunjukkan rasa sabarnya untuk membuktikan cintanya kepada Allah, berarti dia ini orang yang tidak baik. Allah mencintai, Allah berikan ujian, dan di balik ujian itu ada manfaat yang luar biasa. Sikap kita adalah bersabar menghadapi ujian sebagai bukti cinta kita dan pengorbanan kita kepada Allah. Selama di dunia pasti ada pengorbanan itu. Kita lihat di sini bagaimana firman Allah di artikelnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Orang beriman bukan kita ini, orang beriman. Betul nggak kita mencintai Allah? Hukumnya wajib. Kalau tidak beriman kepada Allah, kufur. Atau dia beriman tapi tidak mencintai Allah dalam bukti keimanannya, maka dia kufur. Tidak boleh, kita harus mencintai Allah. Orang beriman itu amat sangat besar rasa cintanya kepada Allah. Sabar, bukti cinta. Kalau memang orang beriman ini mencintai Allah, dan ini harus, wajib, sebagai bentuk tauhid, akidah yang benar. Karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada dia. Allah menciptakan dia, menghidupkan dia, mematikan dia, semuanya. Maka wajarlah kita mencintai Allah. Allah menerima taubat kita, Allah mengijabah doa kita, Allah menggugurkan dosa kita. Wah, banyak sekali semuanya. Maka cinta kita yang tertinggi, terbesar dan teratas itu kepada Allah. Yang lain di bawahnya. Maka bentuk kita memang mengatakan cinta, kita wajib bersabar. Semua yang terjadi pasti terjadi dengan izin Allah. Ya, baik. Jadi ini sikap, sekali lagi saya ulang-ulang ya, supaya kita bisa mudah memahaminya. Allah memberikan ujian kepada hamba sebagai bentuk cintanya Allah kepada hamba itu. Ketika memang kita dalam posisi orang yang taat, Allah berikan ujian, ini tanda cintanya Allah. Tapi kalau posisi kita dalam posisi orang yang banyak maksiat,
ada ada masalah. Ini bukan ujian, ini adalah hukuman. Karena kita muslim munafik. Muslim munafik dapat masalah, persoalan begini makin stres dia. Ini hukuman karena dia menjauhkan dirinya dari Allah. Tapi kalau posisi kita termasuk orang yang taat, lebih banyak mencoba untuk memperbaiki diri, ya, orang yang soleh, bertakwa, soleha, ya, maka kalau ada ujian, ini maksudnya adalah Allah ingin supaya orang itu lebih baik. Allah berikan dia ujian, cobaan, tanda cinta Allah kepada hamba. Tanda cinta Allah kepada hamba adalah Allah berikan dia ujian. Dan tanda cinta kita kepada Allah, kita diperintah untuk bersabar. Bisa Bapak Ibu? Bisa bersabar? Teorinya mudah ya? Gampang ya teorinya? Ya, bisa bersabar? Bisa. Tapi ketika ada ujian, wah, mulai itu ya luar biasa ya. Mulailah kita marah, mulailah kita suuzon kepada Allah. Allah tidak adil, Allah pilih kasih. Kenapa saya begini? Saya udah capek-capek ibadah kok masih begini juga. Nah, marah ketika ada ujian dan cobaan. Ya, berarti ini bukanlah dia termasuk orang yang mencintai Allah. Bukti cintanya tidak ada dan pengorbanannya tidak ada. Kita berkorban dengan cara bersabar, sebentar, tidak lama, sedikit. Kenapa? Karena dunia sebentar. Baik. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang paling gampang di artikelnya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa sabar saat beliau meninggalkan istri dan anaknya di Mekah? Beliau ajak istri dan anaknya ke Mekah, ya, tempat yang sepi, tidak ada orang, gelap, berbekalan yang cuma sedikit, air dan korma sekedarnya. Beliau antar ke Mekah itu pada waktu itu, lalu dia tinggalkan. Subhanallah, ini berat, ujian yang luar biasa. Coba kita mendapatkan ujian seperti itu, kita nggak akan kuat. Ini kembali kepada keimanan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin besar ujian dan cobaan. Selaras itu. Semakin tinggi keimanan kita, semakin tinggi rasa takut, semakin tinggi rasa cinta, semakin tinggi rasa tauhid kita kepada Allah, maka semakin besar ujian. Ini levelnya Nabi dan Rasul. Kita kan bukan Nabi dan Rasul. Sampai-sampai beliau dipisahkan dengan istrinya, dengan anaknya, di tempat yang tidak ada orang, sepi, gelap, gulita, makanan cuma sedikit. Dan ini ujian. Tapi kenapa Nabi Ibrahim siap? Karena dia cinta kepada Allah, siap untuk berkorban, dan bukti cinta dia bersabar. Karena Allah perintahkan dia, ini wahyu, bukan hasil ramalan bintang. Dia mendapatkan wahyu untuk meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah. Dia bersabar, bukti cintanya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim orang yang sangat mencintai Allah, dan Allah pun sangat mencintai Nabi Ibrahim. Klop. Dan bahkan di antara seluruh Nabi dan Rasul, 124.000 Nabi, 315 Rasul. Hanya 2 Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Hanya 2 Nabi. 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Seorang Nabi tidak otomatis Rasul, tapi seorang Rasul otomatis dia Nabi. Ya, banyak nabi-nabi dan rasul yang tidak diinformasikan siapa namanya, tapi jumlahnya banyak yang disebutkan di hadis demikian. Nah, subhanallah ya. Ternyata ada 2 nabi saja. Semuanya bertakwa, semuanya soleh. Gak ada yang solehah ya. Nabi gak ada yang perempuan, semuanya laki-laki. Tapi di antara sekian banyak nabi tersebut, hanya 2 nabi yang teratas tingkatan derajatnya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah loh. Allah itu maha kuasa. Allah nggak butuh kepada makhluk, tapi Allah mencintai hamba ini. Allah mencintai hamba ciptaannya yang luar biasa, yang dahsyat imannya, yang dahsyat bukti cinta dan pengorbanannya selama hidup di dunia, yang melebihi nabi dan rasul yang lain.
yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini bagaimana Allah mengatakan di surah An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kecintaannya, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang maha pengasih, kekasihnya Allah. Nah, ketika Allah sudah mencintai Nabi Ibrahim atau mencintai siapa saja, karena memang dia orang yang taat, pasti ada ujian dan masalah. Dan hamba tersebut merespon cinta Allah karena dia taat kan. Dia taat, dia soleh, soleha, dia bertakwa, luar biasa. Dia selalu memperbaiki keimanan, bukan berarti nggak punya dosa ya. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Tapi kebaikan dan ketaatan lebih banyak dibandingkan keburukan. Nah, ketika dia ternyata semakin dekat levelnya, semakin tinggi imannya, maka Allah pun berikan ujian kepada hamba tersebut sebagai bukti cintanya kepada hamba itu. Bukan dibiarkan begitu saja, justru ujian itu bermanfaat untuk hamba itu. Kenapa? Tergugurkan dosa, ternaikkan derajat, tambah pahala tanpa batas, dapat surga, terhindar dari neraka. Apa ini bukan kebaikan? Dampak dari ujian yang disikapi dengan benar. Allah berikan dia ujian ya, karena Allah cinta kepadanya, karena dia orang taat yang selalu melakukan syariat dengan benar. Nah, itu tanda cinta Allah kepada hamba. Ketika hamba itu mendapatkan ujian, Allah inginkan sikap dia kepada Allah bagaimana? Yaitu apa? Bersabar, dengan kesabaran yang semakin berkualitas. Maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan ujian seperti ini, ujian juga yang lain. Banyak ujian-ujian ditimpakan kepada Nabi Ibrahim. Karena Allah semakin mencintainya, dia pun semakin mencintai Allah. Jadi nggak berkurang, semakin diuji semakin cinta, semakin diuji semakin cinta. Dan untuk membuktikan cinta harus bersabar. Itu modal kita yang terbesar ya. Kemudian istrinya Hajar. Hajar juga bersabar ketika ditinggal Nabi Ibrahim di Mekah. Subhanallah. Bisakah kita seperti itu? Bayangkan ditinggal suami, hanya berdua dengan anak yang masih bayi, dan ini berat sekali, makanan cuman ala kadarnya, dan dia bertanya kepada suaminya, kenapa engkau meninggalkan diriku dan anakku di sini berdua? Tanya lagi, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tanya lagi, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Allah yang memerintahkanmu? Allah alladzi amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu dengan engkau meninggalkan aku dan anakku di sini? Apakah Allah yang memerintahkan? Naam. Kalau begitu, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hebat itu tauhidnya. Hajar itu luar biasa. Ini baru solehah ini. Ketika tanya kepada suami, kenapa kau tinggalkan aku di sini berdua dengan anak? Ya nggak boleh dong. Terus bapak-bapak mencontohkan ini nih. Bawa istrinya ke hutan, ditinggalkan di situ. Ditanya sama istrinya, kenapa engkau begini? Ditanya nggak diem aja. Ingin mencontoh gitu Nabi Ibrahim. Ingin mencontoh, mencocokkan dengan Nabi Ibrahim. Kenapa engkau begini? Terus istrinya bilang, apakah ini perintah Allah? Iya. Mana ada perintah Allah? Antum bukan Nabi. Apakah Allah yang memerintahkan ini kepadamu? Kata Nabi Ibrahim, na'am. Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Tauhidnya luar biasa. Karena dia tahu suaminya itu Nabi dan Rasul. Dia tahu Nabi dan Rasul bukan manusia biasa. Pasti Allah tolong, pasti Allah bantu. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya ketika Allah ingin menguji keimanannya. Nah, kenapa Hajar bisa bertahan? Karena dia ingin membuktikan cintanya kepada Allah. Kan apakah Allah yang memerintahkanmu? Iya, kalau sudah Allah memerintahkanmu untuk meletakkan aku di sini bersama anakku, aku akan bersabar. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah. Bukti cinta dan pengorbanan, bersabar. Teorinya sih gampang dia. Coba ketika terjadi, lupa nih ilmunya. Ya, kita menceritakan orang-orang yang hebat, bukan kita ya. Tapi ini maksud saya, inilah konsep Islam. Inilah agama Islam. Inilah cara kita untuk menghadapi segala sesuatu. Selalu kita
ya, hubungkan dengan Allah, hubungkan dengan syariat, hubungkan dengan agama kita. Jadi kenapa Nabi Ibrahim bisa sabar meninggalkan istri dan anaknya di kota Mekah? Karena bukti cinta dan pengorbanannya kepada Allah. Kenapa Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim di Mekah tapi dia bisa bersabar? Karena ini bukti cinta dan pengorbanannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Ismail bisa bersabar ketika ingin disembelih oleh ayahnya? Wah, berat sekali ya. Dia diuji, istrinya pun diuji, anaknya pun diuji. Ketika bayi ditinggal, Nabi Ibrahim berangkat ke Syam, sekali-sekali datang tinggalkan lagi, sekali-sekali datang tinggalkan lagi. Nah, begitu anak sudah besar, wah, tentunya ayah sangat sayang dan cinta kepada anaknya ya, Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Mimpinya Nabi itu wahyu, kalau mimpinya kita enggak. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya yang sangat-sangat disayang. Gimana ini? Diperintah, dan dia tahu ini perintah karena dalam mimpi itu dia diperintah. Dan ini bukan dari syaitan. Karena Nabi dan Rasul itu mimpinya benar. Kalau kita kadang benar, kadang tidak. Mungkin kebanyakan tidak benar. Karena banyak gangguan-gangguan dari syaitan ya dalam mimpi kita. Tapi beliau membenarkan mimpi itu. Dan kemudian dia bertanya kepada anaknya yang bernama Ismail, bagaimana tanggapanmu atas perintah Allah kepadaku untuk menyembelihmu? Bagaimana tanggapanmu? Masih ajak diskusi. Sebetulnya ya jangan tanya-tanya lagi, di perintah Allah, sami'na wa ata'na. Tapi Nabi Ibrahim ingin tahu apa respon dari anaknya. Ya, maka dia mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang sabar. Lakukan. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Apapun perintah Allah, kerjakan. Karena kita orang-orang beriman, responnya sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim sih pasti langsung ingin melakukan, tapi kan ini berkaitan dengan anak. Dia tanya dulu. Ternyata memang anaknya pun memiliki tauhid yang luar biasa, cinta kepada Allah yang luar biasa. Maka dia pun bersabar. Aku akan bersabar. Sembelih saja, nggak masalah. Kan mati itu cepat lambat juga akan meninggalkan dunia kan, sama saja. Mati sekarang, mati besok. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah mencintai saya. Mati sekarang, mati besok, lusa, sama saja. Yang penting bagaimana ketika matinya Allah sedang ridho kepada orang itu. Daripada matinya 50 tahun lagi akan datang, 60 tahun lagi akan datang, panjang sekali umurnya. Tapi matinya sedang dalam kondisi Allah murka. Percuma, mendingan sekarang. Jadi dia siap untuk disembelih. Ya, maka dia mengatakan demikian ya. Termasuk orang yang bersabar. Mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Kenapa? Kan kita belajar nih, apa sih rahasianya nih orang-orang yang hebat-hebat ini? Karena kita nggak sehebat mereka. Apa rahasianya? Oh, mereka punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Sabar itu bukti cinta dan pengorbanan. Dan ini berkaitan tentang akidah tauhid yang kuat. Bukan sekedar tidak mempersekutukan Allah. Kayak kita kan saat ini kan udah tahu nih, udah paham insya Allah, banyak sekali ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang tauhid. Tidak boleh berbuat syirik, jangan melakukan kesyirikan, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Ya insya Allah kita sudah menjauhi semua. Kita tidak mau melakukan perbuatan syirik, dan kita termasuk orang yang insya Allah bertauhid. Tapi tauhid itu bukan semata-mata itu saja. Bukti tauhid itu adalah semakin tinggi cinta kita kepada Allah, semakin tinggi, semakin banyak pengorbanan yang kita berikan kepada Allah. Dan itu modalnya sabar. Termasuk kita datang di sini ngaji ya. Kalau nggak sabar-sabar kita pengen pulang. Ya nggak? Lama duduk ini kan? Ya, baru nyampe udah selonjoran. Baru nyampe udah senderan. Nggak nyinggung, cuma nyindir. Iya. Baik, ya. Ini contoh ketiga.
Berikutnya kita baca artikelnya. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bersabar ketika mereka mendapatkan ujian yang sangat berat? Wah, ini luar biasa. Kita levelnya bukan levelnya mereka ya, karena mereka imannya tinggi sekali. Rasul dan para sahabat mendapatkan ujian, cobaan, ujian dan cobaan, masalah demi masalah, persoalan, problematika, musibah, tapi bukan karena dosa. Masalah dan ujian dan cobaan yang menimpa mereka bukan karena dosa yang sangat banyak. Tapi kenapa? Karena mereka semakin dekat kepada Allah, semakin baik imannya, semakin banyak ibadahnya, maka ujian pun semakin banyak. Kalau begitu Ustaz, Anda nggak mau taat-taat banget lah. Saya nggak mau taat-taat banget ya. Jangan dijawab. Kenapa? Saya takut ujiannya akan banyak nanti. Enggak. Kalaupun datang ujian, kalau memang kita dasarnya benar iman kita, ilmu kita, amal kita, tauhid kita, kalaupun datang ujian silih berganti, tetap Allah kuatkan nanti. Jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Allah akan kuatkan. Allah jadikan kita mampu bersabar. Kita emang nggak bisa bersabar, kita dhaif sekali, lemah sekali. Wah, ujian begitu banyak, 1, 2, 3, 10, 20, 30 misalnya, nggak kuat kita. Tapi kalau sudah Allah bantu, semuanya beres, semuanya jadi mudah, ringan, gampang dan enteng, dan Allah pasti bantu. Karena memang sebelumnya Allah tahu dia ini orang bertakwa. Allah bantu dia untuk bisa menjadi orang yang bersabar. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat, ya, dan mereka mampu bersabar. Buktinya Allah turunkan ayat yang menyebutkan bahwa mereka ini orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah ridhoi, Allah cintai, Allah berkahi, Allah rahmati. Wah, berarti emang mereka orang bersabar meskipun ujian luar biasa. Ya, kenapa mereka bisa bersabar? Karena bukti cinta kepada Allah, bukti cinta dan pengorbanan kepada Allah. Ya, kita lihat di sini contohnya. Ayat di surah Ali Imran 142. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga begitu saja dengan gampangnya? Padahal belum nyata bagi Allah, bagi orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Meskipun andai kata kita tahajud tiap malam, puasa Nabi Daud, bersedekah, baca Quran berkali-kali khatam, wah Masya Allah, yang wajib dan sunnah beres, yang dosa-dosa semakin hari semakin sedikit, enggak bisa lepas dari ujian. Allah akan berikan ujian untuk mengetes, menguji keimanan kita. Benar atau tidak ini tauhidnya? Bisa enggak dia bersabar? Sebagai bentuk wujud tauhid itu sabar. Kalau kita nggak sabaran, marah-marah dengan apa yang kita hadapi, oh tauhidnya bermasalah. Berarti dia nggak cinta kepada Allah. Allah memilih dia sebagai bentuk cintanya Allah. Ternyata dia tidak membuktikan cintanya kepada Allah yang wajib dengan sabar. Nah, di sini kata Allah, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga begitu saja dengan entengnya, gampang? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kita akan diuji semua, termasuk saya, termasuk siapapun. Semua kita akan diuji dengan berbagai macam ujian yang mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Biasa saja. Kenapa ada orang yang bisa menghadapi ujian dengan ringan? Karena dunia tidak ada di hatinya. Ringan dia. Bukti cinta kepada Allah, tidak ada dunia di hati. Dunia dia miliki, kaya raya, luar biasa, tapi tidak menjadikan dia budak dunia. Tidak ada cinta dunia yang berlebihan di hatinya. Sehingga Allah jadikan dia mampu bersabar dengan tingkat kesabaran yang terbaik. Ya. Jadi kita jangan merasa bahwa apa salah saya? Kok saya masih diuji? Jenggotnya udah sepuser, jubahnya kayak wali murid, ya, jilbabnya sudah selebar pintu masjid, Masya Allah,
kurang apa solehah saya? Kan begitu. Nauzubillah. Enggak bisa lepas. Pasti ada masalah. Bisa jadi sama dengan orang lain, mungkin sama-sama sakit, mungkin badannya enggak sakit, tapi dia diuji dengan harta, diuji dengan anak, diuji dengan pasangan hidup dan lain-lain. Pasti ada itu. Ya, jadi inilah caranya Allah. Maka modal kita nggak ada yang lain. Sabar, sabar, dan sabar. Ini modal kita yang terbesar. Bahkan Allah menyebutkan bahwa masuknya ke sorga, orang-orang yang masuk sorga itu semuanya dengan sebab kesabaran mereka selama di dunia. Sabar. Kadang-kadang kita punya rasa takut, tapi rasa takut kita nggak istiqomah. Hari ini kita takut, besok udah nggak takut lagi sama Allah. Tidak istiqomah di atas rasa takut, berarti kita termasuk orang yang tidak sabar. Cinta hari ini kepada Allah, karena Allah memberikan berbagai macam nikmat. Ya, coba teman-teman kita memberikan sesuatu kepada kita per hari 5 juta. 5 juta per hari, 5 juta per hari. Pasti kita mencintai teman kita itu. Engkaulah sahabatku yang terbaik. Cuma 5 juta. Allah memberikan kita berapa? Tidak terhingga. Tiap hari. Nafas saja bisa dihitung nggak? Bisa nggak dibeli di pasar? Kita bisa bernafas oksigen? Nggak bisa. Sangat mahal. Mata bisa melihat. Luar biasa. Bagaimana kita nggak mencintai Allah? Orang tua kita ini memiliki jasa yang tidak bisa kita bayar. Apalagi Allah, jasanya, kebaikannya maksud saya, dari yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita bayar. Dengan ibadah kita sebanyak apapun, nggak bisa kita membayar selevel dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma menginginkan kamu bersabar saja, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam rasa takut, bersabar dalam rasa cinta, bersabar dalam rasa harap. Ya, jadi selevel Rasul dan para sahabat yang merekalah manusia terbaik yang memahami dan mengamalkan Islam, ternyata ujiannya sangat berat. Dan kenapa? Karena mereka diinginkan tetap dalam kesabaran dan semakin tinggi berkualitas kesabarannya.